Tuhan penuhiku dengan firman. Haleluya. Tuhan penuhiku dengan firman-Mu. Hidupku bagai bejana ku bawa ke sungai-Mu. Tuhan penuhiku dengan firman-Mu. Tuhan penuhiku dengan firman-Mu. Tuhan penuhiku dengan firman-Mu. Hidupku bagai bejana ku bawa ke sungai-Mu. Tuhan penuhiku dengan firman. Ya, hendaklah firman Tuhan itu dipenuhi di kehidupan kita. Ya, walaupun di sekarang pedagang ini, mari kita bersatu dalam doa untuk memulai persekutuan kita. Bapa yang baik dalam nama Yesus Kristus, Tuhan kami, puji syukur dan terima kasih Tuhan kami ucapkan kepadamu. Engkau kumpulkan kami Tuhan di rumahnya Laskar Kristus dari berbagai arah mata angin. Tuhan Yesus, satukan hati kami untuk menyatakan kesaksian kami yang kami rasakan di kehidupan kami oleh karena penyertaan-Mu kepada kami. Ajari kami Tuhan, tuntun, bimbing dan pimpinlah kami di dalam setiap gerak langkah kami. Engkau tahu Tuhan, tanpa penyertaan-Mu sungguh kami tak dapat berbuat apa. Berikan hikmat pengetahuan-Mu kepada kami Tuhan, untuk dapat membedakan mana yang baik dan mana yang tidak baik. Karena Engkaulah satu-satunya Tuhan, pengendali segala yang ada di bumi, di bawah bumi, dan di atas bumi. Tuhan Yesus, apapun yang kami bahas tentang firman-Mu, biarlah Tuhan firman-Mu itu hidup di kehidupan kami Bapa. Karena Engkaulah sungguh-sungguh. Tuhan Yesus, masih banyak yang belum selesai kami kerjakan. Melakukan amanat agung-Mu, melakukan program-program kami, dan juga melakukan orang-orang yang membutuhkan uluran tangan kami. Engkau telah memberkati kami, dan kami pun harus berani Tuhan memberkati orang-orang. Ampuni dosa kami Tuhan, agar kami layak menerima anugerah yang akan Kau berikan dan yang Kau telah siapkan kepada kami. Kasihanilah kami Tuhan, dengar dan kabulkanlah doa kami. Dalam nama Yesus Kristus Tuhan yang hidup di kehidupan kami. Haleluya. Amen. Amin. Terima kasih. Amin. Thank you Pak Murid. Thank you. Shalom semuanya. Shalom. Ibu Rini Jumat, Ibu Rosdiana, Brother Eno, Sister Marion. Siapa lagi di sini? Bapak Murid. Iya Pak Murid, sudah kan? Udah ya kalau nggak salah. Iya. Kori, Bu. Oh ya. Oh, Kori. terima kasih. Ya, Ibu Sister, Rosdiana. shalom. Shalom. Kita ini dulu ya, mendengar kesaksian Ibu Rosdiana dulu ya. Udah rindu kita sama Ibu kekasih ini. Nggak dengar-dengar kabar.
Shalom, deh. shalom. Ibu Rosdiana, silakan. Shalom semuanya ya. Mumpung Shalom. orangnya Shalom, selamat datang. sebentar. Puji Tuhan ya. Kan dalam doa-doa kita sering kita doakan buat Tuhan menjamahnya, dia mau beribadah gitu. Puji Tuhan dari tanggal 1 Januari dia sudah mau beribadah meskipun kami berbeda gereja gitu. Yang dulu dia sering maki-maki kalau aku pulang gereja dari karismatik, puji Tuhan sekarang tidak lagi gitu. Jadi kami memang berbeda gereja, biarlah waktu Tuhan yang menjawab gitu, yang membuka hatinya gitu. Amin. Saya gereja gitu. Kan kalau kemarin hari Jumat kami nyampe di Jakarta ya. Terus hari Minggu pagi-pagi kami ke gereja bertiga, aku, Delon, sama David. Nah, aku pikir suamiku nggak ke gereja karena dia masih tiduran gitu. Kami masuk jam 8 pagi gitu. Nah, ternyata kami pulang dari gereja jam 10 lewat gitu. Nyampe di rumah hampir tengah 11. Ternyata suami tidak di rumah. Kalau anakku yang besar kan masih kerja gitu. Jadi dia sudah di rumah, udah tidur gitu. Nah, ternyata kami nyampe di rumah beberapa saat kemudian suami pulang gitu. Ternyata dia juga beribadah gitu. Pulang dari gereja Katolik gitu. Yang waktu saya di kampung dia beribadah sama David berdua ke gereja Katolik gitu. Dia bilang kita di gereja Katolik aja David. Nanti kalau mama pulang bilangin ya biar beribadah di gereja Katolik lagi gitu kan. Terus waktu aku nyampe David cerita gitu. Terus saya bilang gini, itu pilihan kita masing-masing. Bapak tidak bisa memaksa mama buat kembali ke gereja Katolik. Karena percuma saya di gereja Katolik kalau hati saya nggak di situ gitu. Biarlah bukan gereja yang menyelamatkan kita, tapi hati kita, iman kita, kesungguhan kita kepada Tuhan Yesus gitu. Puji Tuhan beberapa hari ini aku lihat perubahan gitu. Yang biasanya marah-marah, maki-maki, puji Tuhan setelah aku pulang dari kampung, dia mau nyuci piring gitu, dia mau nyapu rumah gitu. Yang biasanya nggak pernah dikerjakan gitu ya, dikerjakan gitu. Dia melihat aku misalnya lagi menggosok kayak tadi pagi, dia mencuci piring, dia memasak nasi gitu. Itu si Delo minta makan dia dimasakin, digorengin, didadarin telur gitu. Itu satu perubahan besar ya. Ternyata puji Tuhan kalau kita benar-benar sungguh-sungguh di dalam Tuhan, kita minta sama Tuhan, kita bawa dalam doa-doa kita senantiasa, pasti Tuhan bukakan. Meskipun masih harus terus kita doakan supaya dia juga benar-benar hidup di dalam Tuhan, untuk dia membuang kebiasaan-kebiasaan yang masih kedagingannya, biar bisa juga dikikis sedikit. Ya, biar saya juga lebih sabar gitu ya, untuk lebih sabar lagi menerima kekurangannya gitu. Dan dari hidupku aku, biar dia melihat bahwa Kristus yang hidup di dalam aku bisa merubah yang dulu juga suka marah-marah, bisa meredam gitu. Dia melihat bahwa hidup di dalam Tuhan itu luar biasa gitu, penyertaannya, perlindungannya. Tuhan selalu mencukupkan apa yang kita perlukan, apa yang kita gumulkan. Tuhan buka jalan gitu. Saat ini memang dia nggak kerja ya, sebulan ini dia minta istirahat gitu. Mungkin kalau dulu itu aku pasti marah-marah ya, ngapain gak kerja gitu kan. Tapi aku berusaha untuk mengekang lidahku bahwa dan
apa namanya, berusaha menekan lidah dan sabar bahwa dia juga perlu istirahat karena dia kerja malam gitu. Terima kasih semuanya ya, dia lagi keluar sama si David untuk kartu ujian, mencetak kartu ujian si David gitu. Terima kasih semuanya buat hari ini dulu ya. Terima kasih rekan-rekan Terima semua. kasih Tuhan Yesus untuk Sister Wow, Rosia. itu sudah suatu ini ya, apa namanya? Permulaan tahun. Iya, tapi pekerjaan Tuhan yang begitu dahsyat. Kita juga berterima kasih sama Tuhan ya, sama Roh Kudus untuk menjamah dia. Biar dibukakan lagi apa maksud Tuhan, dia minta istirahat, juga terutama untuk Ibu Rostiana ya, supaya benar di tes. Tapi baru-baru ini kan kita bicara bahwa tes itu tidak akan melebihi daripada kekuatan kita. Jadi Tuhan sudah mempersiapkan memang segala sesuatu supaya kita tidak perlu takut, tidak perlu khawatir, karena dia pemelihara jiwa kita. Hanya yang dia minta dari kita itu kesetiaan memang di dalam imannya. Apakah kita tetap benar percaya pada Roh Kudus yang memimpin hati Ibu Rostiana hari lepas hari, dibuat Yesus bertambah-tambah manis, terutama untuk keluarga, ya, karena memang ini merupakan suatu kasih Tuhan itu dimulai memang dari keluarga, ya, sejak dari Adam dan Hawa. Tapi bersyukurlah bahwa kita juga bisa melihat pekerjaan doa iman kita, ya, untuk keluarga Tuhan yang kekasih melalui Ibu Rostiana. Terima kasih Ibu Rostiana, puji Tuhan. Ya, terima kasih buat semuanya, buat grup LK kita yang selalu mendoakan keluargaku. Terima kasih semuanya. Terima kasih Tuhan. Ya. Terima kasih Tuhan. Silahkan Ibu Kori, ada yang mau di-share juga? Aku angkat pujian sebentar ya, sebelum Iya, Sister boleh. Kori ya. Silakan. Silakan. Tak selamanya mentari bersinar, tak selamanya dunia berputar, namun kasih-Mu tetap selamanya. Janji-Mu Tuhan tak pernah berubah, selamanya ku cintai tempat kediaman-Mu Tuhan, selamanya Kau ku kagumi, kasih-Mu tiada batasnya, selamanya ku cintai tempat kediaman-Mu Tuhan, selamanya ku kagumi, kasih-Mu tiada batasnya, takkan pernah Kau ku ikat, kasih-Mu selalu ada untukku, selamanya
kediaman-Mu Tuhan, selamanya ku kagumi. Kasih-Mu tiada batasnya, takkan pernah Kau ku ingkar. Kasih-Mu selalu ada untukku. Terima kasih semuanya. Amin. Haleluya. Praise Jesus. Yes, kasih-Mu tidak pernah berubah. Sebelum dunia dijadikan, sekarang dan selama. Oh, praise Jesus. Thank you, Lord. Silahkan Ibu Sister Cory, kalau mau ada yang disaksikan lagi. Oke, terima kasih. Kalau dari pribadi itu bersyukur banget sama Tuhan, kuasa Tuhan tidak pernah berubah dan tidak pernah terbatas Amin. dalam kehidupan saya. Dalam 2 minggu ini memang sangat sibuk karena saya itu dipercayakan untuk pelayanan tingkat SD bahkan SMP sama SMA. Sudah kelar semua acaranya waktu kemarin Senin dan Selasa juga sudah selesai acara ibadah Natal pelajar Kristen se-Kabupaten Sumbawa. Memang waktu untuk dipercayakan saya pimpin pujian waktu hari Selasa untuk tingkat SMP SMA itu ya saya sudah rasa badan saya kayak nggak enak gitu, Sister. Udah kayak ya memang kecapaian begitu, udah capek. Tapi memang saya berdoa sama Tuhan, saya mau melayani-Mu, saya mau memberikan yang terbaik untuk Tuhan. Saya percaya kuasa Tuhan tidak pernah terbatas di dalam kehidupan saya. Dan puji Tuhan, pas pulang ngajar di sekolah, itu masih jam 3 pulang dan acaranya itu mulai jam 5, Sister. Itu memang berdoa sama Tuhan, kayaknya badan itu sudah saya cubit badan saya sendiri kayak nggak terasa gitu, Sister. Aduh gimana ini Tuhan, kok kenapa badan saya kayak yang mati gitu toh. Jadi sampai di kos bukannya langsung, biasa kalau ada sudah ditentukan jam sekian itu saya biasa sampai itu saya langsung buru-buru untuk mandi persiapan baru pergi. Sampai di kos saya duduk sebentar, saya berdoa sama Tuhan, saya butuh kekuatan, saya butuh kuasa-Mu Tuhan nyata dalam kehidupan saya, dan saya mau melayani-Mu Tuhan, berikan yang terbaik dalam kehidupan saya. Ya, itu berdoa. Habis itu sudah selesai berdoa, saya mandi. Kayaknya sudah segar gitu, Sister, sudah segar. Habis itu sampai di sana sama tim saya, gimana kita doa ya, doakan saya juga, apalagi suara, biar itu yang terbaik untuk Tuhan gitu. Oke, siap, kita doa bareng. Latihan lagi sekali. Habis latihan itu saya duduk sejenak di kursi. Saya bilang, Tuhan, tinggal berapa menit lagi Tuhan. Tuhan, saya mohon kekuatan Tuhan, dan biarlah ibadah ini benar-benar mempermuliakan kebesaran nama Tuhan. Gitu, Sister. Nah, oke, dalam suasana ibadah itu sukacita, senang dan semangat. Wah, pokoknya happy deh, Sister, sama anak-anak siswa juga. Pokoknya buat gamesnya apa dan lain sebagainya itu seru. Saya juga semangat, sukacita gitu. Oke. Karena saya sudah tahu, saya kayak ada, saya rasa tubuh saya nggak enak, saya pamit duluan. Itu dikasih bakso sih sama teman-teman guru, kasih untuk ini Miss Cory biar bawa enggak apa-apa duluan, enggak apa-apa biar istirahat. Oke. Sampai di kos berdoa lagi, bersyukur karena sudah ibadahnya udah
berjalan dengan baik. Setelah itu sudah jam berapa itu terasa sakit lagi. Bangun doa lagi, saya ambil minyak kayu putih sister, saya gosok semua badan saya. Saya urut-urut dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan tolong, saya ini sudah malam Tuhan, mau minta tolong bantuan siapa, nanti orang pada istirahat gitu. Oke, saya sudah gosok, habis itu tidur. Pagi itu ya mungkin karena capek, kelolosan biasa bangunnya itu jam 5 udah bangun. Saya bangun sudah jam 6:10. Saya langsung loncat berdoa, habis berdoa mandi ke sekolah. Nah, ke sekolah, sampai di sekolah sister. Aduh Tuhan, memang benar-benar saya tepar itu sister, kayak badan ini sudah nggak bisa bergerak, kayak sudah panas kemarin itu, sudah panas badan saya, sudah pokoknya kayak pusing begitu. Terus oke, saya ke kepala sekolah, saya izin, Miss, saya izin badan saya enggak enak, anak-anak saya yang anak wali saya titip ya, saya balik dulu, takutnya nanti saya kenapa-napa di sekolah. Oh oke, saya pulang sister, sampai di kos, di jalan singgah apotik, beli itu Demokolin minum. Habis itu udah, aduh benar-benar kemarin tuh tepar sister, sampai tadi malam berdoa. Terus tadi kan saya nggak masuk sekolah juga, puji Tuhan diizinkan untuk istirahat. Jadi sampai tadi itu kayaknya benar-benar bergumul sama Tuhan untuk sehat. Dan saya percaya itu pas penyembahan tadi lagi doa jam berapa ya, jam 3 pas hujan deras di sini. Takut kan sister, tiba-tiba hujan deras, astaga, hujannya sampai kebanjiran. Terus sudah itu hujan, tiba-tiba katanya itu banjir. Terus di jalan sana sudah penuh air kan sister. Setelah itu saya pergi, habis itu pulang, saya bilang, Tuhan jangan sampai banjir di sini lagi Tuhan gitu. Oke dah, sudah selesai. Nah habis itu berdoa lagi, dan berdoa saya bilang, Tuhan sembuhkan saya Tuhan, anak-anak mau belajar Tuhan, di mana Tuhan, pokoknya kasihan mereka sudah datang ya. Ini benar-benar saya rasakan, iya Tuhan. Terus ada lagu saya nyanyi, tak terbatas kuasa-Mu Tuhan. Aduh itu menikmati, benar-benar menikmati, kayak Tuhan bilang, hai anakku, saya sembuhkan. Iya betul, ini tiba-tiba langsung kayak disegarkan begitu ya. Jadi saya merenung begini, oh iya ya, kalau kita benar-benar hidup kita bersandar dan minta Tuhan yang landasi semuanya, kuasanya itu, aduh, segar betul kita rasakan gitu sister. Pokoknya bersyukur banget punya Tuhan Yesus yang hebat, yang luar biasa dahsyat. Ya, apa yang kita tidak pikirkan, hal-hal yang kecil apapun itu, Tuhan itu Tuhan itu percaya saja sama saya kasih yang terbaik buat kamu lewat kesehatan, kekuatan, bahkan pemulihan gitu. Aduh memang luar biasa gitu sister. Jadi itu saya sangat bersuka cita sama Tuhan gitu sister, bangga punya Tuhan Yesus. Dan saya mau nyanyi pokoknya lagu ini yang saya nyanyi tadi, saya mau nyanyi, nggak apa-apa kan sister? Silahkan. Oke ya sister, bentar. Ya silakan. Tak terbatas kuasa-Mu Tuhan, semua dapat Kau lakukan. Apa yang Kau lihat dan mustahil bagiku,
itu sangat mungkin bagimu. Terbatas kuasa-Mu Tuhan, amin. Semua dapat Kau lakukan. Apa yang Kau lihatan mustahil bagiku, itu sangat mungkin bagimu. Di saat ku tak berdaya, kuasa-Mu yang sempurna. Ketika ku percaya, mujizat itu nyata, bukan karena kekuatan, namun Roh-Mu ya Tuhan. Ketika ku berdoa, mujizat itu nyata. Terima kasih Tuhan, Kau baik buat saya Tuhan. Thank you Tuhan. Tak terbatas kuasa-Mu Tuhan, semua dapat Kau lakukan. Apa yang kelihatan mustahil bagiku, itu sangat mungkin bagimu. Aku tak berdaya, kuasa-Mu yang sempurna. Ketika ku percaya, mujizat itu nyata, bukan karena kekuatan, namun Roh-Mu ya Tuhan. Ketika ku berdoa, mujizat itu nyata. Satu tak berdaya, kuasa-Mu yang sempurna. Ketika ku percaya, mujizat itu nyata, bukan karena kekuatan, namun Roh-Mu ya Tuhan. Ketika ku berdoa, mujizat itu nyata. Mujizat itu nyata. Amin. Terima kasih. Terima kasih Tuhan Yesus untuk Sister Cory mengalami mujizat Tuhan ya. Oke, Oke. terima kasih Sister. Terberkati. Ini katanya Pak Murid mau berbicara. Silakan Pak Murid. Ya. Terima kasih Bu Marion, Bu Maria, Kak Enok, dan semua saudara pria, termasuk Bu Rincuman, Bu Rosdiana, Bu Kori, dan Bu Lasarus, serta yang lainnya yang nggak bisa saya sebutkan satu persatu. Jadi ini tadi sudah saya dipanggil oleh tim Joseph Paul Siang. Saya mau kasih sedikit ini ya, berkesaksian dulu. Saya ditugaskan di Joseph Paul Siang itu berselancar kemana-mana jalan-jalan untuk dapatkan informasi yang valid. Ya kan? Tadi pun saya sudah sampaikan itu tentang permintaan Bu Kori tentang mata ya, min berapa itu, min 2,3 kalau nggak salah ya. Tetapi di situ Bu Kori bagaimana bisa nggak dibantu dengan biaya? Bu Kori, kita harus beradaptasi dulu ke sana. Nanti Bu Lasarus lah yang menjelaskan di situ. Kalau tiba-tiba ujuk-ujuk kita ini nanti bumerang bagi nama saya. Dan ini sudah berulang kali saya lakukan. Tapi mereka tahu kalau saya tidak ada memetik keuntungan di situ. Itu yang pertama. Ya, berbicara tentang Tuhan, tadi pun Bu Lasarus berkesaksian kalau Pak Jansen tadinya mau berdonasi 2 box, ternyata berapa Bu Lasarus? 5 ya. Karena saya tegur. Mungkin beliau lupa karena sibuk dengan kegiatannya, saya nggak tahu juga. Iya, 5 box. Oh ya, oke. Itulah hebat Tuhan kita, bahwa Yesus itu
kalau kita sungguh-sungguh dengan segenap hati, jiwa, kekuatan, pengertian, dan akal budi, apapun yang tidak pernah kita pikirkan, Tuhan telah siapkan. Dan itu pasti. Dan itu saya alami. Ke saya pun dikirim lagi, masih dalam perjalanan. Kalau kemarin yang Ibu kirimkan sisa donasi itu melampok situ, memang sudah habis. Belum saya salurkan karena kesibukan ya, waktu sempit memang ya. Seandainya satu hari satu malam itu 50 jam, bolehlah kita berselancar ke mana-mana. Saya mau masuk konteks Pak Binsar, apa ini kabar hari ini? Kan seperti itu. Jadi, aduh maafkan saya masih di YouTube-nya Laskar Kristus Saudaraku semua. Oke, nanti saya pamit dulu. Bu Marion, Bu Maria, Pak Enok, Bu Rosdiana, Bu Kori, Bu Rinjuma, dan Bu Lasarus. Sebelum saya kata penutup, saya izin dulu Bu ya. Karena semua kita saudara. Dan semua terpenting bagi kita. Ya, memang kita bukan yang terbaik. Tapi kiranya kita satu di antara itu. Kan begitu ya. Sebagai penutup, Bu Kori, tadi saya sudah luncurkan itu. Apa yang Ibu sampaikan itu. Artinya Bu Kori sampaikan, apakah ada donasi berupa uang langsung seperti itu. Ya kan? Di Joseph Foljang itu Bu Kori, kita nggak bisa langsung ujuk-ujuk. Merapat dulu. Merapat. Tinggal Ibu pilih. Di embun pagi kah? Di koinonia kah? Atau di Balaruanya? Kita tahu. Boleh saya tambahkan 2 menit lagi Bu Maria? Sebelum saya turun? Boleh. Ya, Ya. silakan. Ya, Terima kasih Pak Murid untuk pertolongannya ya. Ya, oke. Jadi kita tahu akhir ini kan ada kasusnya siapa itu? Agustan apa siapa tuh yang sedikit menghujat Roh Kudus toh, ya kan? Hari ini kan Agustan yang ya meremehkan Bible. Babel itu kan sebuah benda itu. Mau dibuang pun nggak masalah. Karena itu buku kan, ya nggak? Dapat dibeli lagi kan? Sudah. Tapi efek dominonya dirasakan sendiri kuasa Tuhan itu. Bahwa Yesus itu maha dahsyat. Tetapi seperti yang dalam di Alkitab, ampuni musuhmu dan berkati. Tadi diluncurkan itu berapa? 41 juta kalau nggak salah. Itu clear itu. Dari Kalarua. Ya. Karena Bulasarus ada di grup itu juga. Sebelum saya masuk ke sini, sharing juga saya ke Bulasarus. Saya banyak benar tugas saya ini. Karena namanya murid ya. Yang nggak bisa saya sebutkan satu persatu. Tapi saya mau katakan, kita kalau untuk meminta sesuatu kepada Tuhan, seperti kesaksian tadi Bu Kori, hendaklah itu yang dirimu lakukan. Sungguh-sungguh. Itu aja. Jadi mohon maaf Bu Maria, Bu Marion, Pak Enok, Bu Rosdiana, Bu Kori, Bu Rinjuma, dan Bu Lasarus. Saya turun dulu Bu ya. Menurut saya turun dulu. Silakan. Ya, Pak. Karena Pak Badri juga sudah telepon tadi kan, Pak Al-Badri, ya kan? Bukan saya. Kecuali kalau diri saya ini bisa dibagi 10, 20, 30, nggak soal. Diri saya cuma satu. Saya nggak ambil presiden. Ya, nggak apa-apa Bu Maria ya. Terima kasih untuk kehadirannya ya Pak Murid dan perhatiannya untuk Sister Kori. Ya, kita appreciate. Saya betul-betul fokus ke Bu Kori ya. Setelah saya telusuri, yang datang ke NTT itu Bu Kori, Pak Lee. Itu dari Bandung, misionaris Korea Selatan. Nanti Bu Kori cari tahu aja, sebab Bu Kori kan seorang guru ya. Saya demikian, salam kasih setia. Tuhan Yesus memberkati kita semua, dimanapun kita berada. Ya, Tuhan Yesus memberkati. Oke, amin. Amin. Ya. Ya, sampai ketemu lagi, Pak. Ibu Lazarus ya, saya nggak bisa lihat nih semuanya di sini. Shalom Bu Maria, Bu Marion, sore Jumat. Ya, shalom. Shalom. Apa namanya? Diana Enok.
Ada lagi yang mau kasih kesaksian? Iya, aku cuma mau sampaikan gini bahwa Ya. ada Pak Jansen gitu ya, Pak Jansen. Kita ngobrol banyak gitu ya. Lalu Pak Jansen bercerita banyak itu, pada akhirnya aku cuma bilang gini, kok aku nggak ada niat apa-apa, aku cuma bilang Ko Jansen, kalau aku kecenderungannya darah tinggi ya. Bentar. Ya, aku cuma bilang aku ada kecenderungan darah tinggi. Dia bisa 180% gitu ya. Tetapi sekarang mungkin sedang akhirnya aku mengkonsumsi obat setiap hari, aku bilang. Tiba-tiba entah bagaimana aku nggak produk apapun, tidak, karena aku tahu produk itu mahal sekali. Tapi entah bagaimana ceritanya aku nggak tahu, kemarin Pak Jansen telepon, Bu Lazarus, aku minta alamat supaya aku kirimkan ini untuk Bu Lazarus konsumsi gitu. Lalu puji Tuhan, kemarin jadi kalau dikonsumsi dengan teratur paling tidak itu menstabilkan lah, nggak selalu dalam keadaan tinggi terus, enggak. Ditambah dengan obat dokter itu bukan ditiadakan, tetapi berjedanya itu sekitar 1-2 jam baru minum obat. Obat yang setiap hari minum itu, amlodipin itu. Ya udah, ya puji Tuhan tadi jam berapa itu datang. Jadi mulai besok pagi aku mulai mengkonsumsi itu untuk darah tinggiku. Nah, ditambah itu kan dikirimkan berapa, 5 ya. Nah, itu Pak Jansen juga bilang, aku kan ada mata panda gitu ya, hitam di bawah kelopak mata ini. Jadi itu bisa mengurangi juga katanya, mengurangi itu. Jadi Tuhan itu baik. Dia bilang, Bu Lazarus, kalau memang kita hanya berusaha, Pak Jansen bilang gitu ya, kita hanya berusaha, coba dipakai itu yang 1 saset untuk 3 hari untuk ke wajah gitu ya, supaya hilang, paling enggak berkurang lah mata panda itu. Jadi mungkin dalam kurun 1 bulan itu sudah ada reaksi dari obat itu sendiri ya, ada manfaatnya. Nanti boleh dilihat katanya. Wah, aku lebih senang ya dengarnya. Artinya aku sendiri tidak pernah memikirkan tentang wajah aku mau bagaimana, aku nggak terlalu ambil pusing dengan itu. Terlebih sudah 6 bulan ini aku sama sekali, apalagi ini ya, sudah 6 bulan, dulu pun aku nggak terlalu memikirkan mengenai, bukan tidak berdandan, tidak, tetapi paling tidak aku nggak fokus ke situ. Tetapi puji Tuhan, mata panda ini mungkin muncul karena efek dari tekanan darah tinggi, aku nggak ngerti yang tinggi terus, sehingga itu membuat hitam di bawah mata itu. Nah, ya akhirnya ya puji Tuhan, Tuhan memperhatikan aku sedemikian rupa lewat tangan Pak Jansen ya, sehingga ya aku cuman melakukan apa yang disarankan, karena dia sudah memberi 5 box itu, yang lain. Jadi aku bisa memanfaatkan apa yang dianjurkan, supaya anjuran itu juga bermanfaat untuk aku gitu loh. Ya itu kalau bukan karena Tuhan yang bergerak, aku rasa juga nggak mungkin ya, karena produk ini bukan produk yang murah. Jadi aku juga nggak pernah terpikir, nggak pernah terbayangkan untuk bisa mengkonsumsi ini. Tapi ternyata Pak Jansen tergerak hatinya, puji Tuhan. Itu saja kesaksian yang mau aku sharingkan. Terima kasih. Terima kasih. Puji Tuhan. Terima kasih sih. Ya. Ibu Lazarus. Biar sehat terus ya. Amin, amin. Terima kasih kesaksiannya Ibu Lazarus. Ya memang
itu juga bisa juga karena kurang tidur. Ada flek hitam ya di bawah mata. Sudah lama itu. Ya. Sudah lama sekali. Ya, jadi bisa karena memang high blood pressure, bisa juga karena kurang tidur. Oh. Jadi diperhatikan aja memang. Memang karena blood pressure itu kan juga jadi orang kurang tidur kan? Iya. Iya. Karena ada pressure di dalam pikiran atau apa gitu. Iya. Kalau Alkitab bilang nyanyi supaya sekalipun lagi rebaan ya, atau di dalam hati juga. Saya begitu sendiri di sini, apalagi waktu menunggu teman sampai 1,5 jam lalu saya sakit. Oh iya. Saya juga begitu, nyanyi aja di dalam hati selagi bobok, nanti kejatuhan tidur. Iya. Ya puji Tuhan, memang Tuhan itu bekerja lebih dari apa yang dapat kita pikirkan dan minta ya. Amin. Haleluya. Ini karena ini saya jaringan di sini juga tidak baik ya. Kalau tidak ada lagi, saya hanya mau melanjutkan yang waktu itu, minggu lalu itu. Nanti kita lanjutkan lagi minggu depan. Karena kesaksian kita hari ini, ya, juga dari Ibu Rosdiana itu dan Sister Cory, juga Ibu Lazarus itu ya, itu bermulanya itu kita katanya kalau berperjamuan kudus itu kan mengingat aku, kata Yesus kan, ingatlah akan aku. Nah waktu itu dari permulaan tahun ini memang saya ketuk hatinya oleh Roh Kudus untuk bawakanlah itu pernyataan Allah itu kasih itu Allah, itu sudah dimulai dari sebelum dunia dijadikan, dan bagaimana kasihnya itu dinyatakan di dalam darahnya yang nantinya di perjanjian lama juga sudah dinyatakan darahnya itu, yaitu di kayu salib. Ya, terutama kenapa tidak saya bawakan kisah Noah? Karena Noah juga kisahnya masuk ke dalam bahtera itu juga bahtera perjanjian itulah si Yesus tuh. Ya, tetapi karena di situ tidak memakai simbol darah, ya, baru pernyataan Yesusnya itu sebagai bahtera, sebagai perjanjian kepada Noah, di situ sudah dimulai juga. Pokoknya saya sudah katakan, buku Genesis itu buku kasih karunia, buku iman yang karena darah anak domba Allah. Ya, jadi karena ada orang yang mengatakan, oh iya, salib itu kan, makanya orang Yahudi waktu itu saya pernah tanyakan sama seorang ahli Ibrani, kenapa kok bangsa Israel justru di sinagognya itu, di gereja mereka bukan pakai tanda salib? Kenapa? Saya tanya sama ahli scholar, Hebrew scholar itu ya. Dia bilang kita tidak perlu mempertanyakan soal itu karena masing-masing ingin memperlihatkan kebudayaan mereka supaya ketahuan
bahwa ini orang Yahudi, ini orang Kristen, ini dan segala. Walaupun di dalam hati saya waktu itu, oh jadi orang itu memilih kebudayaan daripada memilih kenyataan bahwa si yang akan datang ini, waktu itu di perjanjian lama, yang akan datang itu, si Yesus ini, itulah dia. Si salib yang hidup ini, yang sudah mengalahkan segala kutuk kematian dan neraka, supaya kita bisa bangkit menjadi manusia baru di dalam darahnya. Karena darah itu menyimbolkan hidup, roh. Waktu itu kita sudah singgung, ya, di videonya itu nanti kalau siapa yang belum melihatnya, tolong dilihat ya, karena di dalam darah itulah Abraham dan Ishak dinyatakan, dilegalisasikan oleh Tuhan sebagai simbol pernyataan aku yang akan datang. Dan aku juga yang memilih Abraham. Bukan Abraham yang memilih aku. Dan ingat, Abraham itu dipilih bukan dari orang Yahudi. Justru dia dijadikan bapak dan keturunan orang Yahudi. Sebetulnya kita yang tidak berdarah kelahiran jasmania Yahudi harus lebih berbangga dari mereka yang Yahudi. Sebab Abraham itu dari keluarga pagan dia. Orang tuanya itu percaya sama patung-patung. Itu ada di Joshua. Buku Joshua 24 ayat 2. Ya. Nah, di situ kita bisa lihat bagaimana kalau saya juga waktu itu pernah berkesaksian kan di minggu yang lalu itu dari keluarga Batak itu waktu itu bertentangan baik dengan abang saya yang tertua maupun dengan almarhumah mami saya waktu itu. Tapi puji Tuhan, sebelum almarhumah mami saya meninggal, rupanya apa yang kita beritakan kepada dia sudah disampaikan kepada abang saya yang tertua itu dan istrinya. Karena saya dengar dari Sister Marion sesudah saya kembali ke sini bahwa katanya Mami sudah katakan, dan dia Sister Marion dengar dari sister in-law kita, istri dari abang kita yang tertua itu, bahwa sebetulnya memang Mami sudah bilang sama kami jangan diadati kalau dia sudah meninggal. Tetapi abang saya yang tertua itu mengadatinya, ya. Dan saya bilang kalau saya ada di situ tidak akan terjadi itu, karena saya yang mempunyai Roh Kudus Yesus Kristus dan darahnya itu, saya tidak akan mencelakakan mereka, orang-orang yang berantisipasi untuk melakukan adat istiadat itu, ya. Nah, kenapa saya katakan demikian? Juga minggu lalu itu kita baru mengambil bukti-bukti salib itu dan darah Yesus Kristus itu yang masih dinubuatkan sampai ke Bukit Golgota nantinya sudah genap, ya. Makanya Yesus katakan sudah selesai. Kalau belum kita lepas, kita buang yang lama kepada Yesus supaya disalib, ya, berarti kita masih menanggung dosa dan kematian kita yang di api neraka itu, di murka Allah Bapa itu. Karena Yesus belum meteraikan darahnya di dalam loh hati kami. Karena kalau kita mau mengadakan transaksi perjanjian lama dengan perjanjian baru, kita harus menyerahkan perjanjian lama itu. Waktu itu kita sudah baca 1 Korintus 5 ayat 7. Yesus Kristus adalah domba Paskah yang kudus, yang tidak beragi, sedangkan kita sudah beragi dengan
perjanjian lama dengan adat istiadat nenek-nenek moyang itu, ya. Dan kenapa di buku Genesis ada 3 perkara salib itu? Noah tidak saya bawa-bawa bukan karena untuk dijauhkan, tidak, tapi karena di situ Yesusnya masih sebagai bahtera melalui air, ya. Sedangkan yang melambangkan darah dan salib itu, itulah yang Tuhan sendiri menyembelih binatang untuk membungkus, mengcover dosanya Adam dan Hawa dengan kulit binatang. Jadi Tuhan sendiri tuh yang memulainya, ya. Dan ini semua sudah di sinerionya Tuhan sebelum dunia dijadikan. Karena waktu itu kita sudah baca Yohanes 17 ayat 5, doa Yesus itu meminta kepada Bapaknya supaya di mana Yesus berada, kita juga berada. Karena kasih Bapa yang sudah Engkau berikan kepadaku, kata Yesus, sebelum dunia dijadikan. Itu sebabnya judul minggu lalu itu yang Brother Enoch tanya, itu saya bilang, buang yang lama, terima dan pegang yang baru. Nah, buang kemana yang lama itu? Buang, kembalikan kepada Yesus si penulisnya. Sebab perjanjian lama juga ditulis karena kasih karunia, ya. Tetapi kasih karunia di situ baru dinubuatkan, pre-incarnate Yesusnya. Dan namanya pun belum diikrarkan dari surga. Sampai Genesis 3 ayat 15 itu digenapi. Di keempat Injil itu. Ya. Dan berikan nama anak ini, kata malaikat dari surga itu, kepada Mary. Namakanlah dia Yesus. Karena dia itu anak roh, ya, dia bukan anak persetubuhan antara Joseph dan Mary, ya. Dan itu lambang pertama Allah melakukan perjanjian baru, nubuatannya dengan Adam dan Hawa. Kedua, dengan Abraham dan Ishak. Karena di Galatia 4 ayat 30 itu jelas-jelas dikatakan dan juga dikutip dari Genesis 21 yang Sarah mengatakan kepada Abraham, usir Hagar itu dan Ishmael. Mereka tidak boleh bersama-sama dengan anak kita, Ishak. Tapi Abraham merasakan bahwa ini bagian dari tubuhnya si Ishmael ini, ya. Dan itu sebabnya Tuhan juga memberkati Hagar dan Ishmael. Keturunan mereka itu adalah keturunan bangsa Arab itu yang selalu berselisih dengan bangsa Israel, bangsa Yahudi, keturunan Ishak, anak perjanjian. Ishmael dan Hagar itu merupakan simbol kejasmanian, flesh and blood, ya, kedagingan. Sedangkan Abraham, Sarah, dan Isaac itu simbol manusia rohani yang berdasarkan kasih karunia Allah, ya. Karena nama Sarah itu artinya grace. Sarah itu namanya, ya. Nanti boleh tanyakan sama orang Yahudi. Nah, yang ketiga di buku Genesis ini, tanda salib itu waktu Jacob Israel mau memberkati kedua putra Joseph. Joseph juga sebagai simbol Yesus, sebab Joseph dibenci oleh saudara-saudaranya, ya. Dan kemudian ada berita keselamatan di situ, berita pendamaian kembali,
Karena Joseph akhirnya mengatakan dirinya, akulah Joseph. Yang engkau benci dulu. Baru di situ saudara-saudaranya terketuk hatinya. Tetapi karena simbol Yesus adalah kasih, maka Joseph bisa memeluk saudara-saudaranya dan mengatakan, sekalipun kamu merencanakan yang jahat, tetapi Tuhan bermaksud untuk kebaikan. Haleluya. Nah, waktu Jacob memberkati kedua putra Joseph, si Manasseh anak pertama, si Efraim anak kedua, sudah diletakkan oleh Joseph Manasseh di sebelah kanan dan Efraim di sebelah kiri, supaya bisa tangannya itu sejajar, ya, memberkatinya, lurus gitu. Tetapi Jacob mempunyai gerakan sentuhan dari Roh Kudus bahwa dia harus membuat cross. Maksudnya yang pertama menjadi kemudian, yang kemudian menjadi pertama. Nah, inilah juga simbol Yesus sudah dinyatakan di perjanjian lama itu. Walaupun Joseph katakan, bukan begitu Bapak, begini. Lalu Joseph mengembalikan tangan ayahnya untuk meletakkan yang kanan kepada anak Joseph yang pertama, Manasseh, di sebelah kanan, dan tangan Jacob ayahnya itu yang kiri diletakkan di atas kepala anaknya Efraim. Tapi Jacob katakan, rupanya hanya dikatakan satu kali ya. Saya nggak tahu dari mana, waktu itu saya baca. Kayaknya dia katakan 2 kali begitu. Tapi nggak mengapalah, ya, karena akhirnya Jacob katakan, aku tahu anakku, terimalah berkat ini. Nah, akhirnya diberkatilah Manasseh dan Efraim dengan tangan yang di-cross, disilangkan, gitu, ya. Itu juga yang membuat saya waktu itu bertanya, mengapa bangsa Israel justru memilih kaki diannya dan meja perjamuan dan bintang King David daripada keseluruhan penyelesaian akan keselamatan itu. Salib yang ada darah. Waktu itu kan kita sudah perlihatkan bahwa di atas tabut perjanjian itu yang lama sudah masuk dalam peti mati. Lalu siapa yang duduk di atasnya? Yesus, dan darahnya ada di atas tabut perjanjian itu, mensegel yang lama, memberlakukan yang baru, kasih karunia, karena yang lama itu hukum dosa dan kematian. Roma 3 ayat 20. Ya, sedangkan yang baru itu adalah Imam Besar Agung Yesus Kristus yang disembah oleh kedua malaikat Tuhan. Dan disitulah baru Allah Bapa itu menerima penyembahan kita. Malaikat saja sudah menyembah dia di atas tabut perjanjian yang baru itu, yang ada darah Yesus. Nah, sekarang kita mau lihat bagaimana di palang pintu hati kita, Yesus katakan, aku sekarang akan menulis perjanjian baruku di dalam hati dan pikiranmu. Ya, jadi bukan di atas batu-batuan lagi ya. Artinya bukan kejasmanian lagi sekarang yang dilihat oleh Tuhan itu.
Sebab waktu itu pernah kita baca juga kan di Yohanes 4, Tuhan itu adalah roh. Roh itu adalah Tuhan itu sendiri. Di sini berbicara Roh Kudus. Nanti kalian boleh baca dari mulai Yohanes 4, dari mulai 1 sampai berapa itu? Sampai 40-an apa? Karena wanita Samaria itu dibuat oleh Yesus justru sebagai evangelis pertama. Wanita, bukan dari keturunan Yahudi murni ya. Karena orang Samaria itu orang-orang dari perkawinan campuran Yahudi dengan di luar Yahudi. Nah inilah makanya saya bilang, kenapa kita harus berbangga tidak mempunyai darah jasmaniah Yahudi, tetapi mempunyai darah rohani Yahudi, yang seperti dikatakan di Roma 2 itu. Ya, karena Abraham juga tidak dari bangsa Yahudi, justru dari pagan itu, non-Yahudi, dia orang Syria, dari Babilonia, dari tanah Ur, Kasdim. Ya, dipilih Tuhan. Jadi kita semua ini anak-anak pilihan, termasuk bangsa Israel. Karena bangsa Israel itu datangnya sesudah Abram menjadi Abraham. Sesudah Sarai menjadi Sarah. Ada di situ. Itu ada nafas di situ. Itu saya sudah pelajari itu dari Jakarta. Ya. Nama lamanya diganti dengan nama baru. Baru di situ di Genesis 12 Tuhan mengadakan perjanjian dengan Abraham. Ya, sebelum itu belum. Berarti kita harus mengalami pembaharuan dulu. Sama seperti Tuhan katakan kepada Nikodemus. Iya. Nah, Nikodemus, kamu harus dilahirkan kembali. Kalau tidak, kamu tidak mendapat bagian atau tidak bisa melihat kerajaan Allah. Nah, kapan kalau dengan murid-muridnya, murid-murid Yesus? Tuhan tidak membilang itu kepada ahli-ahli agama, kecuali Nikodemus datang kepada Yesus. Ya, Tuhan nggak mau ambil pusing sama keagamaan. Itu sebabnya saya katakan hati-hati kita. Adat, istiadat, jijik bagi Allah, Bapak. Kalau dia tidak melihat ada tanda salib dari atas, di mana dia di tempat yang maha kudus, tempat yang maha tinggi, melihat kita sekarang, tidak ada di dalam loh hati kita, perjanjian baru, dia tidak dapat memberkati kita. Tidak bisa. Sebab apa? Hanya yang menerima Yesus Tuhan sebagai juru selamatnya. Yohanes 1 ayat 12. Maka kamu diberi apa katanya? Kuasa menjadi anak Allah. Ya. Nah, di sini kita harus bisa melihat kesungguhan hati Allah Bapa kita. Jadi saya tidak bisa main-main. Saya tidak bermain-main mengatakan kepada almarhumah mami saya, dan saya juga tidak main-main berkelahi fisik dengan abang saya yang tertua. Sekalipun dia sudah menginjil. Saya tidak bisa kompromi. Karena Yesus sendiri yang mengatakan di Matius 16 itu. Hati-hati dengan ragi Yahudi, ahli agama. Ragi itu selalu diidentifikasikan dengan setan. Itu sebabnya dikatakan ragi itu nanti kalian boleh baca di Matius 16 adalah apa?
keagamaan Farisi dan Sadusi dan pengikut-pengikut. Ya. Nah, ini makanya saya bilang buang ragi itu. Seperti 1 Korintus 5 ayat 7. Buang. Kalau tidak, kalau kamu dan saya masih mau memegang perjanjian lama itu, waktu itu sudah dikasih tahu bagaimana caranya untuk nggak akan bisa untuk masuk ke tempat yang maha kudus itu. Karena tabut perjanjian itu ditempatkan di tempat yang maha kudus. Orang yang bisa masuk ke situ aja harus orang keturunan Levi, urapan Tuhan, dan itu pun masih dites imannya si Harun, Aaron. Kalau dia berhasil masuk sampai ke tempat yang maha kudus, berarti waktu dia berjalan itu dipakaikan apa? Katanya bel, lonceng, kecil-kecil. Jadi kita tahu kalau kita dengar dia masih pakai lonceng itu, berarti dia hidup. Bayangkan tuh saudara-saudara sekalian. Betapa seriusnya Tuhan itu dengan peristiwa darah anak domba Allah. Yang akhirnya dinyatakan sebagai ultimate dari kasih agape Allah Bapa kepada semua umat manusia. Di kayu salib. Karena di kayu salib itu, Yesus katakan, sudah selesai. Kalau tidak ada darah anak domba Allah itu, dan yang anak domba itu pun sendiri namanya Yesus Kristus disalib, berarti belum selesai. Kalian menanggung sendiri dosa kalian. Karena belum selesai. Berarti kalian mau menyelesaikannya sendiri. Dengan cara-cara kalian. Dengan cara-cara keagamaan. Ya, dengan hukum Taurat. Nah, Roma 10 ayat 4 katakan, ya, supaya kita akhiri nanti kita perjamuan kudus, ya. Di situ jelas sekali dikatakan kenapa ada salib untuk menyelesaikan segala perkara hutang budi kita kepada Bapa. Kenapa? Begitulah seriusnya Tuhan itu. Terima kasih Brother Eno. Saya lupa sekali ada ini. Ya. Jadi di situ dikatakan jelas-jelas Roma 10 ayat 4. Kebenaran karena iman, bukan karena melakukan hukum Taurat, ya. Roma 10 ayat 4. Sebab Kristus adalah kegenapan hukum Taurat. Sehingga kebenaran diperoleh tiap-tiap orang yang percaya. Ayatnya yang kelima, sebab Musa menulis tentang kebenaran karena hukum Taurat, orang yang melakukannya akan hidup karenanya. Ayatnya yang ke-6, Roma 10 ayat 6, tetapi kebenaran karena iman berkata demikian. Jangan katakan di dalam hatimu, siapakah akan naik ke surga? Yaitu untuk membawa Yesus turun. Ayatnya yang ke-7, atau siapakah yang akan turun ke jurang maut? Yaitu untuk membawa Kristus naik dari antara orang mati. Ayatnya yang ke-8, Roma 10 ayat 8, tetapi apakah katanya, kata firman Tuhan, ini, firman itu dekat kepadamu, yakni di dalam mulutmu dan di dalam hatimu. Uji, betul tidak? Bahwa firman Tuhan itu yang adalah Yesus Kristus itu yang sudah menjadi manusia di Yohanes 1 ayat 14 itu dekat dengan mulut kita dan di dalam hati kita. Itulah firman iman yang kami beritakan. Nah, ayatnya yang ke-9, sebab jika kamu mengaku dengan mulutmu bahwa Yesus adalah Tuhan dan percaya di dalam hatimu bahwa Allah telah membangkitkan dia
dari antara orang mati, maka kamu akan diselamatkan. Karena dengan hati orang percaya, dibenarkan, dan dengan mulut orang mengaku, diselamatkan. Dan ayatnya yang ke-11, Roma 10 ayat 11. Karena kitab suci berkata, barang siapa yang percaya kepada Yesus, tidak akan dipermalukan. Roma 13, tolong Brother Eno, ayat 10. Jadi ingat ya, bahwa kita itu dibenarkan karena iman, bukan karena melakukan hukum Taurat. Ya, lihat ini. Roma 13 ayat 10. Kasih tidak berbuat jahat terhadap sesama manusia. Karena itu kasih adalah kegenapan hukum Taurat. Dengan kata lain, kalau saya mau katakan, berarti kasih Allah Bapa yang sudah menjelma menjadi anak domba kekasihnya, Yesus Kristus itu, itulah yang menggenapi hukum Taurat. Roma 1 ayat 16-17, Pak Brother Enoch. Ya, supaya kita tahu bahwa kita sudah dimeteraikan. Roma 1 ayat 16 dan 17. Jadi jangan main-main ya. Jangan menganggap bahwa peristiwa salib itu kecil, murahan. Kalian tidak tahu, kita semua tidak tahu bagaimana rencana kasih anugerah Allah ini sudah dinubuatkan dan diwujudkan dan kekal. Kalau tidak ada meterai itu di dalam loh hati kita, jangan tunggu sampai terlambat. Ya. Injil itu kekuatan Allah. Roma 1 ayat 16. Sebab aku, di sini Paulus, tentunya kita sekarang bisa ya mengatakan, sebab aku shines, mempunyai keyakinan yang kokoh dalam Injil. Karena Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan setiap orang yang percaya. Nanti kalian cari di sini. Karena Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan setiap orang yang percaya dan kemudian dibaptis selam. Ada tidak dikatakan begitu? Ya, supaya kalian tahu keseriusan. Percaya di dalam darah anak domba Allah, maka kamu selamat. Tidak dikatakan kamu percaya di dalam darah anak domba Allah lalu baptis selam, maka selamat. Saya serius kalau soal ini. Karena telak-telak ke muka saya dikatakan. Melalui Zoom seperti begini. Saya lihat. Sister, kalau sister belum dibaptis selam, tidak bisa berperjamuan kudus. Pendeta Ibu Seba ada di situ. Saya kasih firman-Nya. Seperti yang saya jelaskan minggu lalu, dan sampai ke Golgota. Di mana Alkitabnya kamu kasih sama saya, itu ada Ibu Seba, minta pertolongannya. Kasih sama saya. Nanti saya katakan sama Roh Kudus. Kenapa Roh Kudus tidak katakan kita harus dibaptis selam? Ya, jadi kita harus bisa dong mengerti kesungguhan dan kedalaman dan siapa Bapa Allah
Maha Kuasa, Maha Kasih, Pencipta kita itu siapa? Dan Juru Selamat kita. Lalu dikatakan di sini, setiap orang yang percaya diselamatkan Allah. Pertama-tama orang Yahudi, tetapi juga orang Yunani. Ayatnya yang ke-17, Roma 1 ayat 17, sebab di dalam Injil nyata kebenaran Allah yang bertolak dari iman dan memimpin kepada iman dan baptis selam. Benar nggak? Iman kepada iman, saudara-saudara kekasih di dalam Yesus. Nanti di Roma 3 ayat 25, hanya di situ satu-satunya saya ketemukan, kita dibenarkan di dalam iman darah Kristus. Ya, hati-hati ya kalau berbicara sama orang itu. Seperti ada tertulis, orang benar akan hidup oleh iman dan dibaptis selam. Mana Alkitabnya? Mana firman Tuhan yang mengatakan demikian? Saya katakan demikian supaya mata kalian itu, mata hati kalian ya, mata rohani kalian terbuka. Orang benar hidup karena iman. Pernah lihat tidak Yesus membaptis selam? Pernah dengar tidak dari mulut Yesus kepada Nikodemus katakan, Nikodemus, kamu harus dilahirkan kembali dan baptis selam. Maka kamu akan melihat kerajaan Allah. Kalau ada firman-Nya kasih sama kita. Supaya sebelum terlambat, kita jangan celaka. Serius ya, kalau berbicara soal salib dan darah, jangan anggap darah Yesus itu murahan. No, nggak ada yang seperti itu. Sebelum dunia dijadikan sekarang dan yang akan datang. Sampai-sampai buku kehidupan itu, nama kita tertulis di dalam buku kehidupan apa katanya? Di kitab Wahyu 21. Di buku kehidupan domba Allah. Ya, jadi kalian itu harus serius mengajar anak-anak, mengajar teman-teman, mengajar keluarga. Sebelum terlambat. Mami saya juga sampai nangis kita. Adik saya, Sister Marion dan saya mengatakan itu. Dan ada pekerjaan Roh Kudus ada. Nggak percuma 1 Petrus 1 ayat 18-19. Kamu, dengerin. Tolong, Brother Eno. 1 Petrus 1 ayat 18 dan 19. Minggu lalu kita sudah baca mengenai keagamaan Yahudi. Kalau Ibu Rosdiana mau ini, ya, lihat lagi itu. Rasul Paulus yang mengatakan demikian karena dia sudah melakukan kekejian di mata Allah, di mata Mesias.
Sampai dia harus menangis. Mengatakan ada musuh salib Kristus di Filipi 3 ayat 18. Dia menangis karena dia ingat kasih karunia Allah itu. Kalau saja bukan karena salib, kasih agape Bapa, Paulus dengan kita itu, aduh, nanti saya pakai air mata ngomongnya. Nggak perlulah, ya. Tinggal dibakar, di murka Allah Bapa, di neraka. Kalau tidak ada peristiwa salib, the ultimate, greatest, everlasting grace, mercy, and riches glory in Christ Jesus. Kalau tidak ada itu, nggak akan ada orang yang bisa berdiri di hadapan Allah Bapa Maha Kasih. Ya. 1 Petrus 1 ayat 18 dan 19. Ayat 18, 1 Petrus 1. Sebab kamu tahu. Jadi di sini sekarang sesudah peristiwa salib itu tidak ada excuse lagi untuk kita tidak tahu. Oh ya, karena itu di atas bukit. Bukit Calvary, bukit Golgata, bukit tulang belulang, bukit tengkorak. Sama seperti ceritanya di Ezekiel berapa? Ezekiel 37. The Valley of the Dry Bones. Bukit tulang-tulang belulang. Jadi sudah dinubuatkan ya dari perjanjian lama. Ingat juga waktu itu. Kita pelajari buku Zechariah 12 ayat 10. Nggak usah dibuka, Brother Enoch. Nanti kita bisa buka sendiri. Bahwa di tangan Tuhan sudah ada tanda paku. Itu juga artinya Yod, He, Vav, He. Yod, tangan. He, grace, kasih karunia. Vav, paku. Lalu, He, kasih karunia. Tangan terpaku untuk kasih karunia. Itu namanya Yod-Hah-Vav-Ha, Yahweh. Saya sampai nggak habis pikir, kenapa mereka tidak bisa menerima salib di dalam sinagog. Nggak peduli kebudayaan. Nih, dengerin. 1 Petrus 1, 18. Sebab kamu tahu bahwa kamu telah ditebus. Sudah diselamatkan. Dari cara hidupmu yang sia-sia. Yang kamu warisi. Turun-temurun dari nenek moyangmu itu. Itu bukan barang yang fana. Nenek moyangmu itu bukan dengan barang yang fana. Sekali lagi, sebentar. 1 Petrus 1 ayat 18. Sebab kamu tahu bahwa kamu telah ditebus dari cara hidupmu yang sia-sia, yang kamu warisi dari nenek moyangmu itu, bukan dengan barang yang fana, bukan pula dengan perak atau emas. Kita sudah ditebus bukan dengan barang murahan, perak atau emas, melainkan ayat yang ke-19-nya, 1 Petrus 1 ayat 19, melainkan dengan darah yang mahal, yaitu darah Kristus.
yang sama seperti darah anak domba yang tak bernoda dan tak bercacat. Yesus telah dipilih sebelum dunia dijadikan. Dengar nggak? Salib darah Yesus Kristus itu sebelum dunia dijadikan. Jadi jangan bilang kata kita. Ini kata Alkitab. Makanya kita harus tahu Alkitab kita itu firman yang sudah menjadi manusia, roh dan hidup dan kebenaran. Ya. Iya, Yesus telah dipilih sebelum dunia dijadikan. Tetapi karena kamu, ia baru menyatakan dirinya pada zaman akhir. Ayatnya yang ke-21, oleh Kristuslah kamu percaya kepada Allah yang telah membangkitkan Kristus dari antara orang mati dan yang telah memuliakan Yesus sehingga imanmu dan pengharapanmu tertuju kepada Allah. Hallelujah to the King of Glory, Jesus the risen Christ. Apalagi saudara-saudara? Sebentar, Brother Eno. Ayatnya yang ke-23. Di situ dikatakan, karena kamu telah dilahirkan kembali, bukan dari benih yang fana, seperti Abraham dan Hagar, bukan seperti itu, tetapi dari benih yang tidak fana, oleh firman Allah yang hidup dan yang kekal. Ayatnya yang ke-25. Tetapi firman Tuhan tetap untuk selamanya. Inilah firman yang disampaikan Injil kepadamu. Hallelujah to the King of Glory. The Word has become flesh. Firman sudah menjadi manusia. Kalau kita mulai dari permulaannya, di buku Genesis 1 dan juga di buku Yohanes 1, di dalam mulanya adalah firman. Firman bersama-sama dengan Allah. Firman itu adalah Allah. Sekarang di 1 Petrus 1 ayat 23 dikatakan, karena kamu telah dilahirkan kembali bukan dari benih yang fana, tetapi dari benih yang kekal. Jadi saudara-saudara sekalian, kita akan lanjutkan minggu depan sampai kita bertemu dengan baik roh Allah ini yang adalah tubuh kita ini. Ya, mari kita tutup dengan 2 Korintus 1 mulai dari ayatnya yang ke-20. Dua Korintus 1 mulai dari ayatnya yang ke-20 sampai 22. 2 Korintus 1 ayat 20. Di sini dikatakan, sebab Kristus adalah ya bagi semua janji Allah. Ya, di sini maksudnya amin, ya. Bagi semua janji Allah. Itulah sebabnya oleh Kristus kita mengatakan amin
untuk memuliakan Allah. Ayatnya yang ke-21, sebab Kristus yang telah meneguhkan kami bersama-sama dengan kamu. Sebab Allah yang telah meneguhkan kami bersama-sama dengan kamu di dalam Kristus adalah Allah yang telah mengurapi. Ayat yang ke-22, 2 Korintus 1 ayat 22, yang telah mengurapi, memeteraikan tanda milik Allah atas kita, dan yang memberikan Roh Kudus di dalam hati kita sebagai jaminan dari semua yang telah disediakan Allah untuk kita. Hallelujah to the King of Glory. Meterai darah Yesus itulah perjanjian baru antara Allah Bapa dengan kita, yang Allah Bapa sudah sediakan semuanya untuk kita yang dimeteraikan di dalam darah anak domba Allah. Itulah iman kita. Kasih karunia sudah berbicara mutlak, absolut, dan tidak dapat digugah-gagah lagi di kayu salib. Tanpa ada salib dan darah anak domba Allah itu di dalam loh hati kita, di dalam pintu hati kita, Allah Bapa tidak dapat, sebab tidak ada Roh Kudus di situ. Maka Allah Bapa tidak dapat memberkati mereka yang masih sesat, yang masih mau menerima adat-adat istiadat nenek-nenek moyang. Serahkan itu kepada Yesus. Ambillah Yesus. Basuhlah kami dengan darah-Mu yang kudus. Menjadi manusia baru dan kudus, suci, berkenan di mata Allah Bapa. Dan itulah ibadah kita yang sejati. Roma 12. Ayat 1, 2, dan 3. Ya. Kita lanjutkan minggu depan. Terima kasih. Mari kita lakukan perjamuan kudus untuk menyatakan iman percaya kita kepada Allah Bapa di dalam darahnya Yesus Kristus. Oke. Sudah siap dengan alat perjamuan? Hati kita terutama, bukan roti-rotian dan air semata, ya, tapi oleh darah Yesus Kristus kita iman. Mari kita angkat roti perjamuan dengan Matius 26 ayat 26 sampai 28. Hallelujah. Thank you Lord Jesus. Marilah kita lakukan perjamuan kudus ini dengan pengucapan syukur dan terima kasih kepada Allah Bapa yang sudah memberikan anaknya yang tunggal Yesus Kristus itu sebagai domba sembelihan yang kudus, yang sempurna, yang benar, dan berkenan di hati Allah Bapa untuk kita semua. Ya. Dan ketika kita semua sedang makan, Yesus mengambil roti dan mengucap berkat. Bapa Maha Kasih, terima kasih untuk berkat-Mu yang maha dahsyat, yang satu kali untuk selamanya Engkau mau menjadikan kami jemaat-Mu. Jemaat berdasarkan perjanjian baru di dalam tubuh Yesus Kristus,
yang sudah dibasuh dengan darah yang kudus dan menjadikan kami tubuhmu, tabernakelmu, dan tempelmu, baik rohmu, di mana Roh Kudus tinggal di dalam kami. Kami percaya Bapa, semua dosa-dosa kami karena warisan dari Adam dan Hawa sudah Engkau selesaikan dan stop di kayu salib. Dan kami berterima kasih Bapa bahwa kami boleh memakai nama Yesus Kristus sebagai otoritas. Sebagaimana Engkau sudah meteraikan darah-Mu itu di dalam loh hati kami yang baru karena kasih karunia. Semata-mata. Bukan karena perbuatan baik kami. Bukan karena keagamaan kami. Bukan karena melakukan perpuluhan. Bukan karena melakukan diakonia. Apapun dari dalam kami tidak ada yang baik, Bapak. Sebab kami sudah berdosa terhadap. Tetapi kasih karunia-Mu semata-mata memberikan kepada kami jalan keluar dari dosa, dan hukum dosa adalah kematian yang kekal. Terima kasih Yesus untuk boleh menjelma datang ke atas muka bumi dari surga-Mu, supaya mengumpulkan kami semua lagi sebagai domba-domba kekasih. Karena Engkaulah itu kepala segala domba yang agung. Masuklah ke dalam hati kami. Terimalah persembahan hati kami seluruhnya kepadamu. Dan kami mau memakai nama Yesus Kristus untuk memberkati saudara-saudara kami. Bapak, baik mereka yang sakit, mereka yang miskin, mereka yang dipersekusi, mereka yang tidak tahu mau berbuat apa, Bapak. Baik itu mereka yang duda, yang janda, yang yatim piatu, yang pengungsi-pengungsi dari Ukraina atau dari segala penjuru dunia ini, Bapak. Kami ikrarkan di dalam nama Yesus, terimalah berkat ini. Berkat perjamuan yang indah dengan kasih Allah Bapa yang agape untuk kami semua. Saudara-saudaraku, diberkatilah Engkau di dalam nama Yesus. Terimalah dan mari kita makan roti ini di dalam iman darah Yesus Kristus. Kami sudah menjadi rumah kediaman Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus. Dan pimpinlah hati kami sekarang dan selamanya untuk kemuliaan Injil Kerajaan Yesus Kristus di atas muka bumi ini seperti di surga. Haleluya, to the King of Glory. Mari kita makan roti ini dengan iman. Terima kasih Allah Bapa, Yesus Kristus, Roh Kudus. Sesudah itu, Yesus mengambil cawan dan mengucap syukur. Bapa Maha Kasih, terima kasih kembali kami naikkan pengucapan syukur dan puji-pujian dari dalam hati kami yang sudah Engkau meteraikan di dalam darah Yesus Kristus. Salib kemenangan sudah menjadi kenyataan. Terima kasih untuk mengampuni semua dosa-dosa kami dan upah dosa kami adalah kematian. Yang sudah Engkau tanggung di dalam Anak-Mu yang tunggal itu, Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Dan Engkau sudah membangkitkan Yesus Kristus dari antara orang mati. Kami juga Engkau bangkitkan bersama-sama dengan Yesus. Naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa dan memberkati semua saudara-saudara kami yang belum lagi mengenal Yesus Kristus. Biar dengan urapan Roh-Mu yang kudus, Bapa, di dalam Yesus Kristus, pakailah sisa-sisa hidup kami ini untuk kemuliaan dan kebesaran nama-Mu. Kami siap untuk mengampuni mereka-mereka, Bapa, yang sudah menyakiti ataupun yang tidak kami sadari, kami juga sudah menyakiti hati mereka. Bapak, terima kasih untuk kesaksian akan Ibu Rosdiana dan suami dan keluarga. Terima kasih juga untuk kesaksian Sister Cory, Bapak, untuk saudara-saudara kami di Sumba yang sekarang boleh membangun dari penyetopan akan serangan belalang yang terjadi.
bulan yang lalu, Bapak. Dan terima kasih juga Bapak untuk menyembuhkan saudara-saudara kami yang sakit dan menetralisasikan their high blood pressure, their diabetics, their ibu kekasih dari Ibu Ring Jumat, Bapak. Jamahlah Roh Kudus di dalam darah Yesus Kristus, bungkus kami semua juga dengan Bapak murid dan semuanya lagi Bapak, Ibu Lazarus dan semuanya lagi. Kami deklarkan di dalam darah Yesus Kristus, sembuhlah, diberkatilah, dan biar Roh Kudus menjamah hati mereka masing-masing untuk melihat betapa maha dahsyatnya kasih karunia Injil Kristus Yesus untuk seluruh dunia. Dan boleh banyak lagi orang diselamatkan melalui Laskar Kristus ini, Bapak. Dan supaya saudara-saudara kami yang masih lagi belum bergabung, mereka juga Engkau ketuk hatinya, Bapak, supaya melihat bahwa panggilan kasih karunia Allah Bapa melalui anak-Mu yang tunggal Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami, dan Roh Kudus yang sudah Engkau materaikan di dalam loh hati kami berserah kepada. Pimpinlah perjalanan hidup kami dengan membawakan jiwa-jiwa kehadirat-Mu, mulai dari dalam rumah tangga, Bapak, dan keluar tetangga-tetangga dan saudara-saudara kami yang lain. Nama-Mu lah yang dipuji dan dimuliakan sekarang dan selamanya. Dan kami terima darah perjanjian baru ini Engkau materaikan di dalam loh hati kami, supaya kami boleh menyembah Engkau di dalam kebenaran dan Roh Kudus Yesus Kristus di dalam karya kebangkitan manusia baru kami oleh kasih karunia Allah Bapa saja di dalam Kristus Yesus yang kami imani di dalam iman di dalam darah Kristus Yesus. Kami minum ini Bapa sebagai perjanjian bahwa kami sudah diselamatkan, sudah disembuhkan, dan sudah dilahirkan kembali untuk pekerjaan Injil Kristus Yesus di atas muka bumi ini sampai Engkau datang, Maranatha. Haleluya. Mari kita minum dengan iman di dalam darah Yesus Kristus. Kita sudah selamat dan dikasihi Allah Bapa. Amin. Haleluya, haleluya. Siapa yang bisa berdoa syafaat sekarang? Masih ada siapa di sini? Masih, Sister. Iya, Sister Cory lah ya. Nanti saya tutup di dalam doa berkat dan ambil satu pujian sesudahnya. Silakan Sister Cory, doa syafaat. Oke, baik, Sister. Mari kita semua satu hati di dalam doa. Kami bersyukur dan berterima kasih Tuhan atas segala anugerah-Mu, cinta-Mu dalam setiap kehidupan kami, Bapa. Terlalu besar kasih-Mu yang selalu sempurna, yang selalu kami rasakan, Tuhan. Kami berterima kasih Tuhan atas semuanya itu, Bapa. Terima kasih atas segala yang baik yang Tuhan anugerahkan di dalam setiap kehidupan kami pribadi lepas pribadi, Tuhan. Kami sangat bersyukur Tuhan buat malam hari ini, Bapa. Walaupun kami ibadahnya secara virtual, Tuhan, tapi kami yakin dan percaya Tuhan Yesus, ketika kami memiliki kesatuan hati di dalam Engkau, Tuhan, kuasa Tuhan yang nyata yang kami rasakan dalam kehidupan kami pribadi lepas pribadi, Bapa. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Kami sudah memuji menyembah-Mu, bahkan kami sudah mendengarkan firman-Mu Tuhan yang menjadi rema dalam kehidupan kami. Engkau terus memberkati setiap kami hamba-hamba-Mu Tuhan. Biarlah kami terus memiliki hati seorang hamba dan telinga seorang murid Tuhan, yang selalu tunduk dan taat di bawah otoritas-Mu Tuhan Yesus yang baik. Engkau Tuhan tambah-tambahkan karunia bagi kami semuanya Bapa, dan biarlah karunia-karunia itu kami pakai menjadi senjata untuk pelayanan kami dimanapun Tuhan mengutus kami, Bapa. Terpujilah nama-Mu Tuhan, dan kami juga terus berdoa buat hamba-Mu, Sister Maria Tuhan. Mari Bapak Engkau pakai terus hidupnya Bapak, pelayanannya Tuhan Yesus.
Kiranya Tuhan sendiri yang menyertai dalam segala hal apapun yang hamba-Mu Sister Maria lakukan Tuhan Yesus. Kami percaya kuasa-Mu Tuhan terus berdaulat dalam setiap langkah kehidupannya Bapa. Bahkan juga Tuhan kami berdoa Tuhan hikmat daripada Tuhan yang selalu menyertai hidupnya. Bahkan pembaharuan yang baru daripada Tuhan melekat di dalam setiap kehidupan hamba-Mu yang sudah menyampaikan isi hati-Mu pada saat malam hari ini Tuhan. Dan kiranya kami yang hadir bukan hanya kami menjadi pendengar saja Tuhan, tetapi kami adalah orang-orang yang benar-benar Tuhan yang menjadi pelaku kebenaran-Mu Tuhan di atas muka bumi ini Bapa. Terpujilah nama-Mu Tuhan, Engkau terus pakai kami semuanya Bapa. Lebih heran dan lebih luar biasa lagi Tuhan, dan biarlah nama Tuhan yang kami terus dipermuliakan di kehidupan kami hari lepas hari Bapa yang baik. Engkau terus memberkati LK ini Tuhan Yesus, grup Laskar Kristus, biar semakin hari semakin bertumbuh di dalam Engkau Tuhan, biar semakin hari banyak jiwa yang dimenangkan melalui Laskar Kristus ini Tuhan Yesus. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus, setiap anggota peserta yang ada di grup LK Tuhan, Engkau memberkati seluruh kehidupan mereka Bapa, setiap pelayanan mereka dimanapun Tuhan mengutus mereka, bahkan dimanapun mereka berada Tuhan, Engkau memberkati semuanya Bapa yang baik. Dan biarlah mereka tetap memiliki roh yang menyala-nyala untuk terus melayani Engkau Raja di atas segala raja. Terima kasih Tuhan, makasih banyak Bapa yang baik. Dan juga pada saat malam hari ini Tuhan, kami terus berdoa bersatu hati Tuhan, menyerahkan Indonesia ini ke dalam tangan Tuhan. Engkau terus memberkati bangsa kami yang kami cintai Tuhan, khususnya Indonesia. Bahkan juga kami berdoa Tuhan buat negara-negara lainnya Tuhan, Amerika, Singapura, bahkan Malaysia dan seluruh dunia ini ada di dalam proteksi-Mu Tuhan Yesus. Engkau memberkati, biarlah dunia yang Tuhan percayakan memiliki kemuliaan Tuhan Bapa yang baik. Terpujilah nama-Mu Tuhan, setiap pemimpin-pemimpin yang Tuhan percayakan untuk memimpin bangsa, untuk memimpin negara-negara lainnya Tuhan Yesus, Engkau pakai mereka Tuhan Yesus, anugerahkan pewahyuan ilahi bagi mereka Tuhan. Bahkan mereka Tuhan memberikan kepada mereka Bapa kejujuran, kesatuan hati dalam membentuk setiap organisasi, bahkan pengurus-pengurus lainnya Tuhan Yesus, biar mereka tetap semangat untuk melakukan semuanya Bapa. Terpujilah nama-Mu Tuhan Yesus. Dan juga kami berdoa Tuhan buat hamba-hamba Tuhan yang ada di seluruh dunia ini, baik sebagai misionaris, bahkan sebagai pelayanan misi, bahkan di Yokenia, dan bahkan hamba-hamba Tuhan yang Tuhan percayakan di gereja lokal, bahkan dimanapun Tuhan mengutus hamba-hamba Tuhan yang memiliki kerinduan untuk menyelamatkan, untuk menjangkau jiwa-jiwa yang belum terjangkau. Tuhan memberkati apapun yang mereka alami, apapun yang mereka rasakan di ladang pelayanan. Tuhan topang hidup mereka Bapa, biarlah mereka terus berjalan bersama-Mu dalam setiap musim kehidupan mereka Bapa yang baik. Terima kasih Tuhan, Engkau terus memberkati setiap hamba-hamba Tuhan, setiap para pelayan-pelayan Tuhan yang ada di seluruh bumi ini Tuhan Yesus. Kami percaya Tuhan, ketika firman Tuhan sampai ke ujung bumi, bahkan nama Tuhan yang kami selalu permuliakan dalam kehidupan kami Bapa. Terima kasih Tuhan. Pada saat malam hari ini juga kami terus berdoa Tuhan Yesus, baik dari anak-anak kecil, anak-anak yatim piatu, anak-anak yang terlantar, di dalam nama Tuhan Yesus Engkau memberkati kehidupan mereka Tuhan. Anak-anak remaja, pemuda Tuhan Yesus, di masa-masa ini, masa-masa yang sangat ekstrim bagi mereka Tuhan. Mungkin anak-anak muda remaja Tuhan lebih mementingkan diri mereka ke hal dunia, terlebih khusus ke media sosial Tuhan. Banyak yang merusak diri mereka Tuhan. Kami berdoa di dalam nama Yesus, hadirlah dalam setiap kehidupan anak-anak-Mu Tuhan Yesus. Biarlah mereka terus berbalik kepadamu Bapa untuk mempermuliakan kebesaran nama-Mu Tuhan. Terpujilah nama-Mu juga Tuhan Yesus. Bahkan juga setiap orang tua, para
janda, duda, bahkan orang-orang fakir miskin, Tuhan Engkau memberkati kehidupan mereka, bahkan yang membutuhkan pertolongan, Tuhan yang tidak berpengharapan, Tuhan Engkau memberkati. Kami tidak tahu apa yang terjadi di luar sana, Tuhan, tetapi kami berdoa, Tuhan, mata Tuhan yang tertuju di dalam setiap kehidupan mereka, Bapa. Terima kasih Tuhan, makasih banyak Bapa yang baik. Kami percayakan seluruh kehidupan mereka ke dalam tangan pengasihan-Mu, Tuhan. Terima kasih juga Tuhan. Pulau Sumba Engkau terus memberkati Bapak yang baik. Engkau jauhkan Tuhan dari segala hama belalang ini Tuhan yang sangat merugikan masyarakat di sana. Di dalam nama Tuhan Yesus kami percaya kuasa-Mu lebih dahsyat dan lebih berkuasa berdaulat di dalam setiap kehidupan orang-orang yang ada di sana. Biarlah mereka juga memiliki roh kesadaran Tuhan untuk menyadari bahwa Tuhan yang lebih hebat dari segalanya dalam setiap kehidupan mereka. Jika ada roh-roh kegelapan yang masih mengikat mereka Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami putuskan, biarlah kuasa-Mu Tuhan yang berkarya dalam kehidupan keluarga yang ada di Sumba Tuhan. Terima kasih Tuhan, makasih banyak Bapak yang baik. Kami percayakan seluruh permohonan doa kami ini kepadamu, dan biarlah pimpinan penyertaan Tuhan yang menyertai kami semuanya. Biarlah kami terus memiliki kesatuan hati di dalam Engkau. Kiranya berkat Tuhan melimpah dalam kehidupan kami, baik dalam kehidupan Sister Maria, Brother Enoch, bahkan juga Sister Mario, Tuhan, bahkan Ibu Lazarus, Ibu Rincumat, di dalam nama Tuhan Yesus, bahkan saya pun juga Tuhan, Engkau memberkati kami dengan kekuatan dan kesehatan, dan dalam segala pergumulan kami juga Engkau memberkati Bapa. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami mengucap syukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Haleluya, haleluya, praise Jesus. Terimalah berkat Tuhan ini untuk kita sepanjang minggu ini lagi, sampai kita bertemu lagi hari Senin di dalam doa syafaat LK, ya. Dan mari kita angkat tangan kita untuk menyatakan menerima berkat Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus yang diberikan kepada kita. Dan saya kutip dari firman Tuhan di 2 Korintus 13 ayatnya yang ke-13. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah Bapa dan persekutuan Roh Kudus menyertai kita satu persatu di sini, dan keluarga-keluarga kita, dan juga pekerjaan tangan kita dan perjalanan kaki kita, dan juga menyertai hati kita dan pikiran kita di dalam Kristus Yesus sekarang dan selamanya. For thine is the kingdom, the power, the glory, forever and ever. Hallelujah to the King of glory, Jesus Christ, the risen Savior, our Lord and our God. We worship you, Lord. We bless you, Lord. We love you, Lord. We adore you, Lord. We exalt you, Lord, unto the Most High. In the precious blood of the Lamb of God, we rejoice and be very glad in Jesus, our Lord and Savior, now and forever. Amen. Amin. Terima kasih doanya Bu Kori, terima kasih Bu Maria, Bu Marion, Mama. Oh, sama-sama. Saya pikir ini udah keluar. Sinyalnya ini ya, putus yang aku terima. Jadi aku pikir sinyal pasti jelek ini. Iya, saya juga. Makanya saya nggak bisa buka. Baru saya pelajari tadi pagi. Aduh, ada-ada aja. Nanti saya mau perbaikilah. Iya, di sana selamat bobo ya. Terima kasih, Brother Enoch. Selamat malam, selamat bobo di pangkuan Yesus. Amin. Terima kasih untuk kesaksian-kesaksiannya ya. Sampai bertemu ya, Monday.
Oke. Sehat Shalom. selamat ya. Shalom. Selamat Jumat, Sister Bye. Reslina. Yes. Bye. Bye semuanya. Oke.